kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Bapak Samsul dalam ujian komprehensif yang saya hormati Ibu Yuni sebagai penguji bidang pedagogik tentunya akan bersamai Pak Samsul di ujian kita hari ini. Pak Samsul, kita ingin acara ini berkah ya, diridhoi Allah sehingga dapat berjalan dengan lancar dan hasil terbaik. Oleh karena itu, kami ingin mendengarkan Pak Samsul membaca ayat suci Al-Quran. Sekali buka saja Al-Qurannya langsung dibaca Bapak satu ayat saja. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih banyak Pak Samsul. Saya mau tanya sedikit Pak ya tentang kaidah tajwid. Yang pertama terkait dengan ikhfa Pak. Bagaimana konsep ikhfa Pak? Ikhfa samar-samar. Apanya yang sama? Hukum tanwin, memasukkan suara nun mati atau baris dua ke dalam salah satu huruf ikhfa. Jadi pembacaannya samar-samar. Gimana Pak? Apanya yang dimasukkan Pak? Nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf ikhfa, misalnya yang 15 ya. Maksudnya dimasukkan, diidghamkan? Diikhfakan, ikhfa. Diikhfakan. Ya, jadi bahasanya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibacanya sama-samar atau dileburkan. Oh, atau dileburkan ya Bu. Bukan dimasukkan, kalau dimasukkan sudah idgham. Ya, karena arti idgham kan secara bahasa memasukkan. Ya Bu. Jadi ya dileburkan ke dalam huruf ikhfa sehingga menimbulkan bunyi yang berdengung. Oke, terus idgham terbagi atas berapa Bapak? Idgham terbagi kepada dua Bu. Bi gunnah dengan bila gunnah. Ya. Yang bila gunnah bagaimana cara membacanya Pak? Yang bi gunnah dengan dengung Bu. Dengan dengung nun mati bertemu dengan 4 huruf ya. Mim, nun, waw, ya. Ya, kalau bila gunnah? Bila gunnah lam ra Bu. Lam ra. Cara bacanya gimana? Dengan tidak dengung. Mir rabbihim. Ya, oke. Baik, selanjutnya ada kertas di samping Bapak, Pak? Ada Bu. Ya, silakan diambil Pak sama pulpen. Al-Qur'annya ditutup ya Pak ya? Ya Bu. Ya, coba ditulis.
Ya, coba ditulis satu ayat dari surat Al-Quraisy. Li'ilafi. Bisa disambung, Pak? Li'i. Taruh. Ya. Apa tadi, Bu? Surat Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy ayat pertama sama ayat kedua, Pak. Taruh ya. Sudah, Pak? Oke, coba ditunjukkan, Pak. Didekatkan dengan kamera. Ini Bu lebih kurang, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya, li'ilafi Quraisy. Ulangnya panjang ya, Pak ya. Li'ilafi Quraisy. Ya. Ilafihim, agak geser ke kiri sedikit, Pak. Ya. Ilafihim rihlatasyita syita'i was-shayf. Ilafihim. Ilafihimnya nanti dikoreksi ya, Pak ya. Baik, Bu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Atasnya juga. Ya, nanti diasah lagi kemampuan menulisnya, Bapak. Oke, kita masuk ke dalam materi kita ya, Pak ya. Bapak membuatnya tentang sholat ya. Iya, Bu. Zikir, kemudian ada hikmah sholat dan zikir. Oke, di dalam sholat kan kita mengingat Allah gitu, Pak. Nah, apakah sholat sama zikir itu sama maknanya? Beda, Bu. Beda. Gimana, Pak, perbedaan maknanya? Nah, dari segi maknanya. Dari segi maknanya, kalau salat itu kan perbuatan, maksudnya perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Misalnya zikir itu kan mengingat. Mengingat, zikir itu ada 3. Mengingat dengan hati, yaitu dengan tafakkur atas segala penciptaan Allah. Kemudian zikir dengan lisan, yaitu seperti yang biasa kita lakukan sehari, seperti ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian zikir dengan perbuatan, itu seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau salat ya langsung perbuatannya ya. Jadi kalau zikir nggak berbuat gitu, Pak ya, mengingat gitu. Jadi berbuat juga, Bu, ya. Zikir itu ada 3, sampai referensi yang dibagi zikir itu dalam 3 ya. Ya. Yang dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan. Ya, ini kan ada berbuat juga, dia ada perbuatan tafakkur. Jadi Bapak ini mencontohkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi tidak hanya mencegah yang mungkar atau melakukan yang ma'ruf, tapi konsepnya masih luas ya, Pak ya, termasuk meneliti alam, mengkaji alam. Nah, kenapa air mengalir ke tempat yang lebih rendah dan lain-lain. Nah, mengkaji alam semesta dalam ilmu fisika, biologi, kimia itu termasuk dalam zikir. Nah, ya, masuk dalam zikir, mencari tanda-tanda atau mengingat kebesaran Allah, kemudian mengkajinya, menelitinya menjadi keilmuan. Yang semuanya tentunya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Oke, kalau sholat secara bahasa artinya apa, Pak? Secara bahasa doa, Bu. Doa. Kalau zikir secara bahasa artinya? Mengingat. Baik, di dalam berdoa tentu mengingat. Jadi di dalam sholat ada zikir juga ya, Pak ya? Ya, dalam sholat ada, Bu. Ada zikir. Ya, ada zikir. Oke. Otomatis dia masuk dalam sholat ya? Ya, tersebut. Ya, otomatis langsung. Oke.
Sholat itu ada berapa rukunnya, Pak? Ada 13 Bu. Yang sering Ada 13. yang sering kita pelajari di ini kan 13. Ya, kalau lebihnya berapa, Pak? Ada yang 19 yang memasukkan tumakninah tuh kan, yang berhenti sejenak. Ya. Ada. Oke, kita akan masuk kepada hikmah. Nah, berbicara hikmah, tentu ada banyak ini Pak ya, baik secara sosial, baik secara medis, ya kan? Ya. Jadi kemudian juga ada secara psikologis, ya. Nah, itu yang paling mempengaruhi. Nah, sehingga sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi harus dipahami dulu konsepnya yang baik dan benar, sehingga kalau sudah benar tata cara sholatnya, maka baru sholat itu bisa menuai hikmah. Nah, jika tidak, maka kenapa banyak orang sholat tapi rajin mencuri, rajin korupsi, dan lain-lain? Berarti kan ibadah sholatnya ini yang belum dilakukan dengan baik dan benar, dan terpahami dengan keseluruhan. Jadi akhirnya ibadah sholat yang dilakukan itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kemudian ya, nanti di hikmah ini Bapak bisa mengkaji lebih detail terkait dengan bagaimana secara medis. Kenapa ada 5 kali sehari dampak-dampaknya, kemudian berapa lama membaca sujud itu berapa 3 kali, itu kan ada dampaknya secara medis. Secara medis Bu ya? Ya, nilai-nilai kesehatan dalam ibadah sholat. Kemudian juga keistimewaannya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang membedakan ibadah sholat dengan ibadah lainnya? Apa istimewanya sholat? Ya, keistimewaan ibadah sholat, kan sholat itu ditamsilkan bagaikan sebuah bangunan itu tiang Bu. Jadi yang menopang ibadah-ibadah lain lah, makanya ditamsilkan bagaikan sebuah bangunan. Sholat itu adalah tiang agama Bu. Ya, apalagi keistimewaannya itu saja? Keistimewaannya sholat ibadah yang pertama dihisab. Ya, pertama dihisab dan terakhir ditinggalkan manusia ya. Ya. Oke, apalagi? Yang langsung dijemput oleh Nabi Muhammad. Ibadah yang langsung dijemput oleh Nabi Muhammad ketika Isra. Dan sholat itu juga ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Kalau ibadah-ibadah lain kan tidak langsung dijemput misalnya. Iya, jadi sebenarnya bukan dijemput ya Pak ya. Nabi Muhammad belum tahu tentang ibadah sholat itu, dipanggil. Nah, dipanggil. Jadi bukan dijemput. Kalau dijemput berarti Rasulullah dah tahu ibadah sholat, lalu menjemputnya. Kayak kita menjemput anak pulang sekolah, dah tahu kita bawa anak kita pergi ke sekolah. Tapi ibadah sholat ini Allah ingin memerintahkannya itu secara langsung. Jadi Rasulullah itu dipanggil dia. Nah, jadi adanya perjalanan malam Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Maka disitulah diperintahkan ibadah sholat secara langsung. Jadi Nabi Muhammadnya yang dibawa untuk menemui atau menjumpai Allah untuk menerima syariat sholat. Jadi sehingga dia merupakan ibadah yang diperintah secara langsung. Dan banyak sekali sebenarnya keistimewaan sholat, nanti dipelajari lagi secara lebih mendalam Pak ya, sehingga bisa diajarkan ke siswa. Dan ibadah sholat yang dilakukan siswa setiap hari itu berdampak terhadap karakternya. Jadi tidak hanya rutinitas yang dilaksanakan seperti mengisi absen, tetapi ada hikmah, ada dampak yang bisa diamalkan yang menjadi hikmah dari ibadah sholat. Baik, tetap semangat Bapak, terus menjadi guru-guru yang teladan ya, kita ada menjadi siswa. Demikian dari saya Ibu, silakan Ibu Yuni bisa bersamai Bapak Samsul Arifin. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Yana. Pak Samsul, lanjut kita. Ya, atau mau minum dulu seperti tadi pembukaan pun diawali dengan minum, mungkin di pertengahan juga minum dulu. Nggak apa lagi Bu. Oh, nggak bisa lagi, itu luntur ya, nanti yang diingat. Ya, baik. Nah, ini kalau dengan saya tidak akan berlanjut lagi pertanyaan terkait dengan pemahaman agama ya, tapi saya lebih ke
pendalaman pedagogik terkait dengan pembelajaran, ya, perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan, ya, bagaimana PPRA ataupun P5-nya, dan juga tentang PTK ya Pak Samsul ya. Ya, saya mulai dari modul ajar dulu Pak. Apa perbedaan modul ajar dengan RPP Pak? Kalau modul ajar kan di kurikulum Merdeka ya. Kalau RPP mungkin lebih cenderung ke kurikulum 2013. Kira-kira apa bedanya Pak? Sehingga muncul istilah yang berbeda. Iya, kalau RPP lah dulu kita bilang, kalau RPP kan di ke-13 dulu kan. Kalau modul ajar di kurikulum Merdeka, kemudian di apa namanya, di modul ajar itu kan ada beberapa komponen tuh ya, beberapa komponen seperti identitas modul, kompetensi awal, kemudian bedanya lagi di di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5 ya, P5 program profil pelajar Pancasila. Jadi kalau ini lagi bedanya Bu, misalnya kalau di apa namanya di modul ajar pada kurikulum Merdeka itu kan dari segi waktunya itu juga sudah beda Bu. Nah, kalau di RPP dulu dia lebih ke interaksinya ke ini apa namanya intrakurikuler Bu. Tapi kalau di P5 ini kalau di apa namanya waktu di kurikulum Merdeka ini kan sekitar 70 atau 80% itu yang bisa kita terapkan dalam intrakurikuler, selebihnya di lingkungan gitu. Baik Pak, nah ini terkait dengan waktu. Tadi Bapak bilang kalau yang kurikulum Merdeka itu waktunya berbeda dengan apa namanya modul ajar ya, modul ajar di kurikulum Merdeka dengan RPP yang ada di apa namanya kurikulum 2013. Yang waktu yang berbeda itu maksudnya seperti apa Pak? Apakah durasi pembelajarannya atau mungkin proses dalam evaluasinya atau yang bentuknya seperti apa sehingga itu dikatakan dari sisi durasi waktu ataupun itu berbeda? Begini Bu, maksudnya kalau misalnya kalau di K13 kemarin itu kan dia lebih terfokus ke intranya, misalnya seperti saya materi sholat dan zikir, dalam menghadirkan materi sholat dan zikir dalam kehidupan. Itu semua waktu, semua temanya itu full terhadap materi itulah dari mau masuk sampai ini. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini kan ada 20 sampai 30% saya baca Pak. Itu untuk P5 lah Bu, P5. Itu yang saya pahami, yang saya pahami itu. Baik, itu terkait dengan modul proyeknya ya. Nah, kalau terkait dengan materi pembelajarannya bagaimana Pak? Maksudnya terkait dengan materi pembelajaran. Apa target istilahnya kalau dalam apa namanya di RPP itu kan tentunya ada hal yang berbeda. Nanti kalau saya sebutkan udah tahu kata kuncinya ya. Sehingga itu berbeda dengan yang ada di modul ajar. Nah, kira-kira perbedaan yang signifikan dari sisi cara penilaian mungkin antara yang ada di modul ajar dengan yang ada di RPP. Kalau RPP kan dulu ada istilahnya KKM, ya kan? Ada apa Bu? KKM di kurikulum di RPP di kurikulum 2013 KKM. Tahu Pak KKM? Ya ketuntasan maksimal Bu. Ketuntasan? Maksimal. KKM? Bisa minimal ya. Ya M-nya kan bisa minimal, bisa maksimal. Sebenarnya KKM di situ apa minimal? Minimal Bu, minimal. Misalnya 70 ya, dari 70 kalau maksimal itu kan nggak ada 100 lah ya bilang. Kalau PBL, PJBL itu modelnya, model pelajarannya ya. Ini teori belajar yang diadopsi sehingga muncul ini kalau dalam kurikulum Merdeka lebih cenderung menggunakan teori belajar yang ini. Atau mungkin yang di RPP untuk sebagai pembanding, RPP dulu. Itu ketika membuat RPP itu teori belajar apa yang digunakan Pak? Lebih ke ini apa namanya?
Kognitivisme, ya, Ya. kognitivisme. Nah, apa itu, Pak? Ya, kognitivisme itu kan membangun ini Bu, membangun pemahaman siswa Bu dari pembelajaran. Oke, berarti itu yang Bapak gunakan Ya, Bu, di ataupun modul ajar. ya dari mencari masalah ataupun memaksimalkan kemampuan siswa Bu. Pokoknya muter-muter ya, Pak. Bapak pusing kayaknya tuh pegang-pegang kepala. Banyak kali. Ya, dia kan teori belajar itu kan ada beberapa, di antaranya teori belajar behavioristik, ada konstruktivisme, ya, ada kognitif, ada bahkan teori belajar sosial. Nah, tentunya dalam membuat modul ajar, khususnya yang ada di kurikulum Merdeka, tentunya berbasis terhadap teori belajar tertentu, tidak langsung muncul tanpa ada alasan gitu kan. Nah, itu ya Pak ya, nanti tolong dilihat. Iya, ya boleh juga Bapak, apa yang Bapak pahami tentang TPACK? TIPEK lah boleh. Ya. TIPEK kan bacanya dari TPACK juga. Ya Bu, pendekatan Bu ya. Nah, seperti TIPEK, kalau sekarang yang lebih ini tuntutan di kurikulum ini kan. Apa yang maksud dengan TIPEK itu Pak? Teknologikal kan, pedagogikal, konten knowledge ya, knowledge. Oke. Ya, nah, bagaimana penerapannya Pak? Ya kita lebih berfokus pada media-media di dunia era digital media sekarang. Yang seperti apa? Ya, seperti sekarang ataupun yang sudah kami lalui itu kan berbagai macam media yang ada yang lagi ini di teknologi ini, seperti bisa ya di handphone kemudian bisa jadi link YouTube gitu, ataupun bahkan sekarang ada di TikTok lagi seru. TikTok. Oke, berarti itu ya. Ya Bu. Baik. Dalam penerapan pembelajaran, Bapak kan sudah merancang modul ajar, ya. Model pembelajaran apa yang Bapak pilih? Model PBL. PBL. Apa itu PBL, Pak? Problem basic learning. Sekali ngomong, baca ya. Problem based learning, ya. Problem based learning. Ya, problem based learning. Nah, mengapa Bapak memilih itu, bukan PJBL? Ya, kalau itu sesuai dengan ini Bu, kalau daerah ini anak-anaknya Bu, jadi lebih untuk menumbuhkan minat siswa Bu. Karena kan kalau PBL itu kan disajikan dengan masalah Bu, masalah di sekitarnya. Jadi ketika kita kaitkan dengan masalah yang ada di sekitar peserta didik kan bisa merangsang Bu, karena dia langsung dengan masalah yang ada pada peserta didik dengan materi yang diajarkan. Oke, baik. Nah, ya, oke. Jadi menerapkan model PBL bukan berarti karena daerah terpencil ya Pak ya. Tapi karena ada pertimbangan tertentu. Biasa pertimbangan juga terkait dengan materi. Ada materi tertentu yang kadang bisa diprojekkan dan ada yang tidak bisa diprojekkan. Makanya itu sebenarnya kebebasan kita sebagai seorang guru untuk memilihnya mana yang tepat, ya. Ya, terkait dengan modul project, Pak. Bapak membuat project apa di sini yang sudah dirancang atau sudah diterapkan? Oh ya, sekolah Bapak sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Belum terlalu ini, Bu. Enggak, saya tanya sudah menerapkan belum? Oh, sudah, Bu. Sudah, berarti alhamdulillah sudah, setidaknya tidak hal yang baru ya, bukan ya, hal yang baru. Maksudnya walaupun belum terlalu efektif itu belum terlalu efektif dalam penerapannya, tapi sudah dimulai. Proyek apa yang Bapak rancang? Gaya hidup berkelanjutan, Bu. Ya, apa profilnya yang ingin diterapkan di situ, yang ingin dibentuk? Profilan kewirausahaan, Bu.
yang apa? Menjadikan botol bekas jadi barang berkelas tuh, Bu. Jadi bisa bernilai jual. Jadi masuk kewirausahaan. Kewirausahaan. Nanti cara menilainya bagaimana? Untuk proyek itu bahwa siswa sudah jiwa kewirausahanya sudah muncul? Di hasil, Bagaimana cara menilainya? yang pertama kan bisa bekerja sama. Kita menilai siswa, Bu ya. Yang pertama kita bekerja sama. Berarti profilnya kerjasama, tidak sikap wirausaha. Iya, Bu, maksudnya kan itu semuanya tuh. Semuanya maksudnya wirausaha itu kita buat per kelompok bukan per individu. Dari situ kan bisa juga kita ambil penilaian, kemudian dari hasil yang dihasilkan dari masing-masing peserta didik. Kalau misalnya menyatakan hasilnya bagus ataupun tidak bagus, bagaimana cara untuk menentukannya? Dari kualitas ya, Bu. Iyalah, bagaimana kualitasnya? Adakah rubriknya, adakah indikatornya? Itu menilai kan tidak serta-merta, ketika barangnya jadi nilainya bagus kan, tidak juga seperti itu. Karena kalau yang modul project ini, walaupun ada sesuatu yang hasil yang didapat ataupun hasil yang dibuat oleh peserta didik, tapi target utamanya kan bukan hasilnya, tapi lebih ke prosesnya, karena lebih membentuk kepada sikap, ya. Baik, Pak. Ini terkait dengan PTK, Pak. Sudah sering membuat penelitian tindakan kelas, Pak? Belum, Bu. Baru ini belajar di apa ini, Bu? Baru kali ini. Ya, Oke. Belum pernah buat PTK. Yang Bapak tahu apa itu PTK? Penelitian tindakan kelas, Bu. Iya, betul. Itu seperti apa penelitian tindakan kelas itu? Yang pertama kita membuat praduga dulu deh, Bu. Saya ada masalah, kita menerka ada masalah di sana. Kemudian baru kita teliti, Bu, dengan tujuan untuk merubah yang sudah ada tadi, yang sudah tidak bagus lah. Makanya dalam PTK itu kan kita angkat praduga yang sifatnya negatif. Tujuan PTK untuk apa, Pak? Apa, Bu? Tujuan dilakukan PTK untuk apa? Tujuan untuk meningkatkan kualitas, Bu. Maksudnya untuk meningkatkan kualitas dalam PTK, seperti inilah dalam PTK saya lah bilang, Bu, menerapkan metode student recap tuh. Jadi siswa yang ada di sekolah saya, khususnya kelas 7 lah, yang saya teliti, itu kan setelah belajar, mungkin juga sekolah lain juga kayak itu, setelah belajar besoknya sudah lupa lagi. Nah, jadi dengan menerapkan PTK berhasil atau tidak metode yang kadang sering kita sering terbalik-balik terkait dengan itu. Baik, Ibu Suryana, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuni atas masukan-masukannya. Semoga Bapak Samsul bisa menginspirasi ya dari Ibu Yuni, dan sehingga Bapak Samsul bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Guru hebat, guru semangat, guru sehat ya. Oke, Pak Samsul, diperdalam lagi nanti Pak ya, materi agamanya, materi tentang kurikulum merdekanya, tentang proyek kelimanya, kemudian tentang PTK ya. Siap, insyaallah. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan ujiannya hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.